فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullah, qalatil mu'attilah, berkata ahli ta'til, ajlabtum alaina bil khail warrajul fi inkarikum alaina ta'wil wa antum awaltum fa akhrajtumul ayah an zahiriha. Kalian mengerahkan pasukan, zahirnya maknanya seperti itu. Kalian mengerahkan kepada kami pasukan berkuda dan pejalan kaki. Ajlabtum alaina bil khaili wal rajul. Dalam pengingkaran kalian kepada kami dalam mentakwil. Kalian ingkari kami dengan segala kekuatan kalian karena kami mentakwil. Wa antum awaltum, sementara kalian sendiri juga mentakwil. Dan kalian keluarkan ayat itu dari zahirnya. Kalian bilang tadi bi ayunina dengan apa? Bi mar'ah minna. Ayun kalian bilang apa? Mar'ah. Dengan apa? Dengan penjagaan, dengan perhatian dari kami. Dengan penglihatan, enggak kalian bilang dengan matanya. Wallahu ta'ala yaqul fa innaka bi a'yunina. Padahal Allah mengatakan fa innaka bi a'yunina. Fakhudhu bizahir. Maka kalian harusnya ambil juga dengan zahirnya. Wa idza akhadtum bizahir kafartum. Kalau kalian mau nekat mengambil zahirnya maka kalian kafir, kata mereka. Wa idza lam ta'khudhu bizahir tanaqatum. Kalau kalian enggak mengambil zahirnya, kafir karena menetapkan untuk Allah sesuatu bagian dari anggota tubuh, kata mereka. Berarti kalian menetapkan ada bagi Allah itu anggota tubuh, bagiannya. Allah itu punya bagian. Bahwasanya Allah itu ajza. Ya. Kalau kalian tidak mau mengambil zahirnya, tanaqatum, berarti kalian bertentangan. Kalian ingkari kepada kami mentakwil, sementara kalian sendiri apa? Mentakwil. Famarratan taqulun yajuzu ta'wil wa marratan taqulun la yajuzu ta'wil. Sekali kalian bilang boleh yang namanya ta'wil, sekali lagi kalian bilang enggak boleh yang namanya ta'wil. Suka-suka kalian jadinya. Ini bantahan siapa ini? Ahli ta'til kepada ahli sunnah. Wa tusammunahu tahrifan. Dan kalian bilang itu tahrif. Kalau kalian mengingkari ta'wil, kalian bilang ini tahrif, memalingkan ayat. Wa hal hadza illa tahakkumun bidinillah, bukankah ini berarti mempermainkan agama Allah? Qulna, maka kami katakan, na'khudhu bizahir, kami tetap mengambil zahirnya. Wa 'alal aini waras, langsung kami terima. 'Alal aini waras itu bahasa ungkapan. 'Alal aini waras artinya kami ambil langsung tanpa pikir panjang. Wa huwa tariqatuna, dan ini adalah jalan kami. La nukhalifuhu, dan kami tidak akan menyelisihinya. Qalu adz-dzahir minal ayah anna Muhammadan bi ainillah wasatal ain. Kata mereka, ya udah kalau begitu berarti zahir dari ayat ini bahwasanya Muhammad itu berada di matanya Allah, di tengah-tengah matanya siapa? Allah. Fa innaka bi ayunina, karena sungguhnya engkau wahai Nabi di dalam matanya siapa? Kami. Bi ayunina, di matanya siapa? Kami. Berarti Muhammad itu di dalam matanya siapa? Allah. Itu kalau kalian mau ngambil apanya kata mereka? Zahirnya. Wasatul ain, di tengah-tengah mata. Kama taqul Zaidun bil bait. Sama seperti kalian bilang Zaid bil bait. Berarti di mana Zaid? Dalam rumah. Fi wasatil apa? Bait. Nah. Zaidun bil masjid. Bisa juga pakai bi, bisa pakai fi, bisa pakai apa? Bi. Zaidun bil masjid artinya apa? Zaidun di dalam apa? Masjid.
Fal ba lidzarfiyah. Sehingga ba-nya di sini untuk menunjukkan tempat, keterangan tempat. Fa yakunu Zaidun dakhilal bait wa dakhilal masjid. Sehingga maknanya tadi Zaid berada dalam rumah atau berada di dalam masjid. Fa yakunu qauluhu bi ayunina ay dakhil ayunina. Sehingga ucapan Allah pun bi ayunina artinya Muhammad itu di dalam matanya kami. Gimana kalian? Ini syubhatnya siapa? Ahli ta'til. Wa idza qultum bihadza kafartum. Kalau kalian bilang seperti itu maka kalian kafir. Karena berarti ada makhluk yang tinggal di zatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang nyatu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kafir kan kalau kalian ngambil zahirnya. Li'annakum ja'altumullah mahallan lil khala'i, karena kalian menjadikan makhluk sebagai apa? Kalian menjadikan Allah sebagai tempat bagi apa? Makhluk. Kalian menjadikan Allah sebagai tempat tinggalnya siapa? Makhluk. Tempat keberadaan makhluk. Fa antum hululiyah. Berarti kalau begitu kalian adalah ahli hululiyah yang meyakini makhluk itu menjadi menempati di mana? Di makhluk. Allah menempati apa? Makhluk. Kalau begitu kalian adalah hululiyah, ya, keyakinan orang-orang sufi ya. Kalau begitu kalian adalah hululiyah. Wa in lam taqulu nabihi tanaqattum. Kalau enggak kalian ambil pendapat itu berarti kalian bertentangan. Qulna lahum, maka kita katakan kepada mereka ma'adzallah, maha suci Allah. La summa ma'adzallah, summa ma'adzallah. An yakuna ma zakartumuhu zahiral ayah. Maha suci Allah dari apa yang kalian sebutkan tadi sebagai zahir ayatnya. Enggak ada zahir ayatnya itu bahwasanya fa innaka bi ayunina berarti Muhammad itu di dalam matanya siapa? Allah. Itu bukan zahirnya. Kata mereka itu apanya? Zahirnya. Sehingga mereka memaksa Ahlussunnah untuk meyakini itu atau tidak. Kalau tidak berarti harus ditakwil. Kalau enggak kafir kalian. Nah, maka kata Ahlussunnah wal Jamaah, kita menolak bahwasanya itu yang dimaksud dengan zahir dari apanya? Ayatnya. Wa antum in taqattum anna hadza zahiral ayah kafartum. Kalian pun kalau kalian yakini itu adalah zahirnya, kalian juga akan apa? Kafir. Kalau kalian yakini maknanya bi ayunina itu Allah Muhammad itu di dalam matanya Allah, kalian juga akan kafir. Li'anna man i'taqada anna zahiral Qur'an kufrun. Karena barang siapa yang meyakini bahwasanya zahir dari Al-Qur'an adalah kekufuran dan kesesatan, fahuwa kafirun dhal. Maka dia adalah kafir lagi apa? Sesat. Kalau dia yakini zahir Al-Qur'an itu berarti adalah kesesatan dan kekafiran, berarti dia sendiri apa? Yang kafir dan yang sesat. Wa antum tubu ilallah. Maka kalian bertobatlah kepada Allah min qaulikum, dari ucapan kalian tadi yang mengatakan bahwasanya zahir makna ayat fa innaka bi ayunina berarti Muhammad di dalam matanya Allah. Taubat kalian dari keyakinan itu. In hadza huwa zahirul lafaz. Kalau memang ini adalah zahir dari lafadznya. Was'alu jami'a ahli lughah minasyu'ara. Coba kalian tanya semua ahli bahasa dari kalangan para penyair wal khutaba dan ahli khutbah. Hal tak yaksuduna bimithli hadhil ibarah annal insan al-manzur ilaihi bil ain halun fi hafnil ain. Coba kalian tanya ahli bahasa, apakah mereka memaksudkan dengan ungkapan seperti itu bahwasanya orang yang dilihat dengan matanya berada di dalam kelopak matanya siapa? Orang lain. Di kelopak mata dia. Is'alu man syi'tum. Silakan kalian tanya siapapun yang ingin kalian tanya. Min ahli lughah, ahya wa amwata. Baik yang masih hidup atau yang sudah mati tanya juga. Kalau ada orang bilang anta bi ayuni atau bi aini, kamu bi aini, apakah artinya dia itu di dalam apa? Mata. Coba tanya ada enggak orang yang memahami seperti itu? Kalau kita bilang anta bi aini, kamu apa ini? Bi aini maknanya apa? Kamu di dalam apa? Kelopak mataku. Ada enggak orang yang memahami seperti itu? Coba tanya seluruh ahli bahasa, kata. Fa anta idza ra'aita asalibal lughatil arabiyyah. Kamu kalau melihat gaya bahasa Arab, arafta anna hadzal ma'na alladzi zakaruhu alzamuna bihi wa alzamuna bihi la yaridu fil lughatil arabiyyah. Kalau kalian melihat gaya bahasa Arab, maka kalian akan tahu bahwasanya makna ini yang mereka sebutkan itu dan yang kita pegangi itu tidak pernah datang dalam bahasa Arab. Fadlan an yakuna mudhafan ila Rabbi azza wajal, apalagi mau disandarkan kepada Allah. Sesama manusia aja nggak ada orang yang memahami
anta bi'aini artinya kamu di dalam apa? Mataku. Apa artinya anta bi'aini? Aku mengawasi siapa? Kamu. Sorry. Ini maknanya, apalagi mau disandarkan kepada Allah. Fa idhafatuhu ila rabb kufrun mungkarun. Maka menyandarkan makna seperti ini kepada Allah adalah kekufuran dan kemungkaran. Wa huwa mungkarun lughatan wa syar'an wa aqlan. Dan ini mungkar secara bahasa, secara syariat dan secara akal. Fa in qila bimadza tufassiruna al-ba fi qawlihi bi ayunina. Kalau begitu, dengan apa kalian tafsirkan huruf ba dalam firman Allah bi ayunina? Mereka tadi bilang apa? Untuk mengharuskan kita bilang ba-nya itu ba apa? Zarfiyah, ba yang menunjukkan apa? Tempat. Lantas kalau kalian nggak setuju dengan itu, lantas apa makna ba-nya? Qulna nufassiruha bil musahabah. Kita tafsirkan dia dengan musahabah, beriringan, kebersamaan. Wa idza qulta anta bi'aini. Kalau kamu bilang dengan bahasa Arab, anta bi'aini, kamu bi'aini, yakni anna aini tashabuka wa tanzuru ilaika. Maknanya adalah mataku selalu bersama denganmu dan melihat kepadamu. Itu artinya. Mataku selalu ada sama kamu. Artinya apa? Aku selalu mengawasi kamu. Itu artinya anta bi'aini. Baknya ba apa? Musahabah. Untuk menunjukkan apa? Kebersamaan. Mataku selalu bersama denganmu. Wala tanfaku angka, dan tidak pernah lepas darimu. Fal makna annallaha azza wa jalla yaqulu li nabiyhi isbir li hukmillah. Maknanya adalah ayat tadi bahwasanya Allah berkata kepada nabinya, bersabarlah untuk hukum-hukum Allah, fa innaka mahutun bi inayatina wa bi ru'yatina laka bil ain hatta la yanaluka ahadun bisuin. Bersabarlah karena sungguhnya engkau diliputi oleh perhatian kami dan penglihatan kami dengan mata, sampai agar tidak ada seorang pun yang menyentuhmu dengan kejelekan. Ini maknanya apa? Fa innaka bi'ayunina. Sabarlah, maju saja terus. Kami akan menjagamu, kami akan mengawasimu, kami akan mengurusmu agar tidak ada orang yang mencelakaimu. Ini makna apa? Fa innaka bi'ayunina. Wala yumkin an yakunal ba huna lidzarfiyah. Enggak akan mungkin ba-nya di sini maknanya zarfiyah, makna tempat. Li'annahu yaqtadi an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainillah wa hadza muhal. Karena konsekuensinya berarti Muhammad Rasulullah itu berada di dalam matanya Allah, dan ini mustahil. Wa aidan fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutiba bidzalika wa huwa fil ard. Dan juga yang menunjukkan makna yang dia sebutkan bahwasanya Rasul SAW diajak bicara dengan ayat ini dalam keadaan beliau sendiri di mana nabinya? Di bumi. Jelas-jelas Rasul di mana? Di bumi. Fa idza qultum innahu kana fi ainillah. Kalau kalian bilang saat itu, saat ayat ini turun, fa innaka bi ayunina, berarti Muhammad itu di dalam matanya siapa? Allah. Kana dalalatul Quran kadziban. Berarti sisi penunjukan Al-Qur'an itu dusta. Wong buktinya faktanya Muhammad di mana? Di muka bumi, kok enggak di dalam apa? Matanya Allah. Nah, sehingga ini wa hadza wajhun akhar fi butlani da'wa anna zahiral Qur'an anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ainillah. Ini sisi bantahan yang lain atas kebatilan pengakuan bahwasanya zahir dari Al-Qur'an bahwasanya Rasul berada di dalam matanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini maknanya fa innaka bi ayunina. Sesungguhnya engkau berada dalam apa ini? Pengawasan kami, dalam perhatian kami, dan yang semisalnya dengan mata dari kami. Nah, karena kami punya mata, makanya kami apa? Mengawasimu dan menjagamu dari musuh-musuhmu. Nah, sehingga bukan baknya itu untuk menunjukkan apa? Tempat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.